Yuk, silakan. Silakan, siapa? Masa harus ditunjuk sih, ayolah. Ada yang punya ide barangkali dalam rangka apa kalau penilaian jalan itu? Pencatatan aset, Bu. Iya, Mas? Mas Ainun? Catat nilai aset negara gitu, Bu. Berarti kepentingannya adalah untuk laporan keuangan ya? Iya seperti itu, Bu. Bisa, bisa nih. Jadi kadang-kadang pemerintah tuh jalan belum dicatat atau dicatat dengan nilai yang belum wajar gitu ya, sehingga perlu dilakukan penilaian dalam rangka laporan keuangan. Itu salah satunya. Makasih Mas Najib. Ya, jadi kita hari ini belajar untuk kita nanti targetnya bisa menentukan jenis jalan, kategori berapa kayak gitulah. Terus menentukan estimasi nilai tanah, nilai perkarasan dan komponen pelengkap jalan plus menentukan penyusutan. Karena ini nanti tujuannya adalah supaya kita bisa menilai aset BUMN berupa jalan. Yuk lanjut. Ini definisi jalan, teman-teman nanti bisa baca sendiri detailnya berdasarkan PP 34, tapi sama juga dengan PP 128. Oh ya, saya kemarin di LNS langsung upload materi untuk pertemuan ke-10, ke-11, dan di pertemuan ke-11 saya upload juga PMK 128. Itu tentang penilaian jalan ya. Nanti itu adalah bahan bacaan teman-teman untuk materi kita di pertemuan 10 dan 11. Ada di situ ya. Dasarnya adalah PMK 128. Di 128 pun definisi jalan sama karena memang merujuk ke PP 34 tahun 2006. Ya, prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, ya, segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap itu apa? Ada marka jalan, ada tansten, ya, macam-macam. Nah, ini adalah definisi jalan. Kalau jalan umum, jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Itu ya, secara garis besar. Yuk, lanjut. Sistem jaringan jalan. Ini merupakan satu kesatuan jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Apa sih sistem jaringan jalan primer itu? Ada macam-macam ya. Ada jalan arteri primer, kolektor primer. Ini sebenarnya di slide selanjutnya sih. Terus lokal primer sama lingkungan primer kayak gitu. Jadi yang primer-primer ini rata-rata adalah kawasan perkotaan gitu ya, kawasan perkotaan yang dia istilahnya pusat kegiatan masyarakat lah kayak gitu. Kalau sekunder ini rata-rata jalan penghubung atau aktivitas yang sifatnya lebih ke kayak pedesaan gitu. Terus sistem jaringan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang jasa. Ya, intinya untuk aksesibilitas ya, aksesibilitas untuk kegiatan masyarakat. Nah, ini yang di bawah ini adalah sistem jaringan jalan sekunder. Disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam wilayah perkotaan. Jadi di dalamnya wilayah perkotaan atau kabupaten, kalau yang primer tadi dia lebih luas, sifatnya kayak jalan nasional, sistem jalan nasional gitu. Yuk lanjut. Nah, klasifikasi jalan ini dibedakan dalam beberapa kategori. Pertama, berdasarkan status jalan. Terus berdasarkan fungsi jalan, nanti ada beberapa kategori di bawahnya ya, ada macam-macamnya. Terus berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, berdasarkan penggunaan jalan dan pelantaran lalu lintas, dan terakhir spesifikasi penyediaan sarpras, prasarana jalan. Next. Teman-teman untuk status jalannya teman-teman bisa baca sendiri ya nanti ya. Jadi jalan nasional itu terdiri dari apa aja, jalan provinsi apa aja, jalan kabupaten apa aja, jalan kota apa aja, jalan desa apa aja. Penjelasannya secara lebih detail ini ada di PMK 128. Ini tugas baca teman-teman, silahkan dibaca. Next. Bisa lanjut Mas Leo? Tes, yuk lanjut slide-nya.
Oke, teman-teman ada yang bisa bantu share screen? Mohon maaf, Bu, tadi sempat terputus, Bu, Oh, koneksi masih saya. ya. Oke, silakan Mas Leo. Sudah terlihat, Bu? Ya, udah. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Next, Mas. Ya, itu tadi yang di slide sebelumnya dan ini juga adalah yang klasifikasi jalan berdasarkan statusnya ya, teman-teman ya. Tadi ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa, jalan antar kota, dan jalan kota. Next, lanjut. Ini pembagian yang berdasarkan fungsi jalan. Ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Kalau urutannya sih jalan arteri itu yang paling besar ya. Melayani angkutan utama, perjalanan jarak jauh, artinya pasti jalurnya, lajurnya itu juga lebar-lebar ya. Jalan kolektor dia lebih kecil, melayani angkutan pengumpul, terus kalau yang lokal dia lebih kecil lagi. Lanjut. Ya, ini masih fungsi ya. Ini dibuat tabel untuk memudahkan pemahaman teman-teman semua. Ini bagian klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Jadi yang arteri, kolektor, lokal, lingkungan, bedanya apa aja sih? Nah, ini kayak dirangkumin dalam tabel ini kayak gitu. Yuk, lanjut. Ini selanjutnya klasifikasi jalan. Kalau tadi udah berdasarkan status jalan, fungsi jalan, ini berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ada macam-macam, ada arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder. Yuk, next. Nah, yang ini klasifikasinya berdasarkan kelas jalan. Nanti kita menilai berdasarkan ini, teman-teman. Jadi berdasarkan kelas jalannya. Apakah jalan itu kelasnya berapa? 1, 2, 3A, 3B, 3C. Penjelasan lengkapnya ada di PMK 128. Silahkan teman-teman baca ya. Penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, terus sama spesifikasi penyediaan sarpras jalan. Ini yang terakhir tadi ya. Ada jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil. Perbedaannya itu. Kita lanjut. Nah, karena kita nanti menilai salah satunya adalah pakai kategori kelas jalan, ini ada penjelasan sedikit lebih detail tentang yang kelas jalan ini ya. Jalan kelas 1 itu yang gimana sih? Dia jalan arteri, dapat dilalui kendaraan bermotor, ukuran lebar tidak melebihi sekian-sekian kayak gitu ya. Jalan kelas 2 itu yang bagaimana, 3A bagaimana, 3B bagaimana, 3C bagaimana. Nah, ini nanti kaitannya ke apa? Kaitannya ke fondasinya atau ke pekerjaan bikin jalannya gitu. Jalan kelas 1 tentunya nanti per meter square-nya akan berbeda dengan jalan kelas 3C misalnya. Begitu juga dengan jalan kelas 2, dengan jalan kelas 3B itu juga akan berbeda. Yuk lanjut. Nah, ini yang penjelasan tadi klasifikasi spesifikasi penyediaan prasarana jalan. Ada di sana di jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Next. Nah, ini rangkumannya nih ya teman-teman ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut. Nah, ini cukup pentingnya adalah bagian-bagian jalan. Jadi bagian-bagian jalan ini ada yang namanya rumaja. Rumaja ini adalah ruang manfaat jalan. Jalan yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu ditetapkan oleh penyelenggara jalan. Rumaja ini antara garis A sampai ke B. Itu. Terus kita juga ada di situ namanya rumija. Rumija itu, sorry. Rumaja ini yang putih ya, berarti dari sampai yang kita jangan lihat titiknya, tapi lihat ruang putihnya, kotak putih di tengah itu adalah rumaja. Terus yang titik-titik di bagian luar rumaja itu adalah rumija. Rumija itu di jalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi oleh garis tertentu itu ya. Nggak boleh juga dia dimanfaatkan buat apa-apa. Jadi ya memang manfaatnya buat jalan aja. Terus ada yang di arsir itu namanya ruasja.
Dan setelah ruas ya baru boleh ada bangunan. Bangunan apa aja ya, boleh rumah atau misalnya di pinggir jalan ada toko, ada apa, itu adalah di luar garis ruasja. Jadi di ruasjanya nggak boleh. Kalau masih masuk ruasja itu nggak bisa, nggak diizinkan gitu, menyalahi ketentuan. Lanjut tentang penjelasannya. Ya, tentang rumaja tadi ya, rumaja dipakai buat apa aja sih? Buat jalur lalu lintas, badan jalan, median, bahu jalan, trotoar, lereng, saluran tepi, keren dan kamstin. Makanya tadi ada titik A, B, C, di C itu ada saluran, itu memang masuk di rumaja. Ya, yuk lanjut. Nah, kalau rumaja dipakai buat apa aja? Dia bisa dipakai untuk pelebaran jalan. Jadi kayak dikasih space gitu ya, seandainya nanti kendaraan yang melewati jalan itu sudah meningkat gitu intensitasnya, maka pelebaran jalan bisa segera dilakukan pakai space-nya si rumaja ini gitu. Bisa dipakai juga untuk penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang, kebutuhan ruangan dan pengamanan jalan. Jadi dia securing the rumaja gitu. Jadi rumaja ini dijaga oleh rumaja untuk space-nya. Ini ada ketentuannya, paling sedikit untuk jalan bebas hambatan berapa, jalan raya berapa, jalan sedang berapa, dan jalan kecil harus berapa rumijanya. Next. Oke, kita selanjutnya masuk ke ruasja. Nah, kalau orang yang ruasja tadi, yang arsir tadi ya gambarnya ya, itu ruang tertentu ini juga ditentukan. Ini diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengenalan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan. Dalam hal ruang milik jalan atau rumija tidak cukup luas, lebar ruang ruasnya ditentukan dari tepi badan jalan dengan ukuran sebagai berikut. Nah, ini bisa dibaca nanti untuk ruasja. Lanjut. Ini konstruksi jalan raya. Semoga cukup jelas ya teman-teman gambarnya. Jadi konstruksi jalan raya itu terdiri dari apa aja sih? Dia ada beberapa lapis. Kita mulai dari yang paling bawah, ada tanah dasar atau subgrade. Itu di yang C ya, yang paling bawah. Terus di atasnya ada perkerasan. Perkerasannya sendiri ada dua, perkerasan atas dan perkerasan bawah. Atau disebut dengan subbase dan base. Selanjutnya di atas perkerasan ada lapisan penutup. Lapisan penutup atau kadang disebut sebagai aspalan. Itu ada lapisan pengikat dan lapisan penutup yang surface gitu ya. Kalau yang digambarnya itu kelihatan ya, subgrade, subbase, ada base, terus juga ada surface kayak gitu. Di next mas, di selanjutnya kelihatan dari sisi yang lebih jelas. Nah ini ada subgrade ya, subbase course, base course, dan surface. Lapisan pengikatnya di sini gabung sama surface itu. Itu ya teman-teman, nanti kita hitung semua per lapisan kalau untuk hitung tanah. Jalan, sorry. Jadi hitung jalan itu terbagi jadi dua. Pertama kita hitung tanah untuk jalan rayanya itu sendiri, kemudian kita hitung konstruksi jalan rayanya. Nah, konstruksi jalan rayanya berlapis-lapis seperti yang terlihat di gambar ini. Jadi nanti kita hitung subgrade-nya, subbase-nya, base, dan juga surface-nya. Ya, yuk next. Nah, ini perkerasan jalan itu apa sih? Tadi ya salah satu lapisannya disebut dengan perkerasan itu lapisan konstruksi yang dipasang langsung di atas tanah dasar badan jalan pada jalur lalu lintas yang bertujuan untuk menerima dan menahan beban langsung dari lalu lintas. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk merencanakan jenis tebal perkerasan apa aja, umur, rencana, ini nanti kira-kira rencananya untuk dilewati kendaraan yang bagaimana? Apakah kendaraan bermotor roda 2 aja, atau kendaraan yang nggak bermotor, atau mobil roda 4, roda 6, roda 8, ya kan? Jadi rencana-rencana seperti ini perlu dipertimbangkan untuk merencanakan tebal perkerasannya, supaya umur ekonomisnya bisa maksimal gitu ya, nggak cepat rusak. Kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan, dan sifat tanah dasar. Nah, sifat tanah dasarnya gimana? Kalau tanahnya udah keras, apa masih lembek, perlu dilakukan rekayasa terlebih dahulu. Yuk, next. Nah, perkerasan jalan sendiri ada 3 macam, lentur, kaku, dan interblok. Ini nanti setelah ini sih ada penjelasannya, tapi secara garis besar, perkerasan lentur nanti itu yang dia itu bahannya mostly aspal. Itu kalau yang kaku tuh beton, dan yang interblok tuh kayak paving, tau ya? Paving block kayak gitu loh. Yuk kita lihat penjelasannya secara sekilas aja.
Nah, ini yang lentur tadi, bahan perkerasan terdiri dari campuran atau gabungan agregat dan aspal. Ya. Jadi perkerasan jalan lentur dibuat berlapis terdiri dari beberapa elemen, ada lapisan fondasi bawah, atas, surface course yang dihampar pada tanah dasar atau subgrade. Boleh lihat ilustrasinya ya teman-teman. Ini untuk yang perkerasan lentur. Lanjut ke perkerasan interblok. Nah, ini interblok, teman-teman mungkin familiar, ini sebagian dipakai buat jalan lingkungan ya, menghubungkan gedung antar gedung atau di dalam perumahan yang fungsinya nggak dilewati kendaraan yang terlalu berat. Kalau misalnya tanah di sekitarnya itu masih belum keras gitu ya, masih bergerak lah istilahnya, belum stabil, maka interbloknya sangat mudah, terus dia nanti akan jadi bergelombang gitu. Kita barangkali bisa lihat banyak contohnya ya, yang kita lihat paving block kok kemudian dia bergelombang gitu, karena itu konstruksinya bawahnya dia belum padat gitu kan. Dia sendiri juga dia mengandalkan kuncian antar unit gitu. Jadi apa tadi ada lapisan penguncinya ya, itu nggak ada, dia pakai prinsip saling mengunci antar unit. Next. Nah, interblok nih gambarnya, ilustrasinya nih. Kanstain tahu ya, kayak beton yang dipakai buat pembatas gitu loh di pinggir jalannya itu namanya kanstain. Teman-teman bisa googling nanti kanstain, banyak contohnya. Yuk, next. Nah, ini yang perkerasan kaku disebut juga sebagai perkerasan beton semen karena bahan perkerasan terdiri dari adukan beton. Permukaan yang biasanya merupakan plat beton adalah bagian utama penahan beban. Ini bisa menahan beban yang berat ya kalau yang perkerasan kaku ini. Beban bagi tanah dasar sangat kecil, jadi yang nahan si betonnya ini gitu. Di bawah ada sedikit ilustrasi. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman terkait penata usahaannya. Jadi jalan itu juga dicatat ya sebagai BNN. Yang dicatat siapa? Satuan kerja yang berwenang atas aset itu gitu. Siapa? Ada PU, Kementerian PU. Di bawahnya ada yang namanya satuan kerjanya PJN sih. PJN itu apa ya? Kepanjangannya pelaksanaan jalan nasional. Nah, dia yang punya atau dia yang berwenang mencatat jalan-jalan yang nasional, mostly jalan nasional ya. Kalau misalnya jalan kota, perkotaan atau apa itu rata-rata sudah dikuasai oleh Pemda atau Pemkot. Jadi kodifikasi atau klasifikasi jalan ini bermanfaat juga buat teman-teman menentukan ini BNN atau bukan gitu. Jadi BNN adalah definisinya masih ingat ya, yang dia dibiayai oleh APBN ataupun perorangan lainnya yang sah dan dicatatkan juga gitu, ditata usahakan dengan ketentuan penata usahaan BNN. Nah, penata usahaan BNN ini kita mengenal ada kodifikasi di sana. Kodifikasi jalannya ada bermacam-macam. Ini untuk teman-teman baca-baca aja. Di sana ada. Kalau misalnya aset itu berupa jalan nasional arteri, maka kodenya 50101 dan seterusnya. Ini untuk disimak atau disimannya ya. Teman-teman kenal ya, sistem informasi manajemen aset negara. Nah, itu ada dia mengenal kodifikasi. Ini sudah ada di referensi di aplikasinya. Terus selain itu, satuan kerja itu juga banyak yang mencatatkan jalan, tapi dia itu sifatnya jalan lingkungan. Jadi jalan yang menghubungkan antar gedung dalam lingkungannya dia. Itu juga ada dia mencatatkan jalannya. Itu maksudnya jalannya apa? Itu masuk jalan lingkungan. Ada di next kalau nggak salah, masih ada ya kodifikasinya. Kodifikasi jalannya masih ada selain ini. Di next slide barangkali. Selain PJN tadi yang saya sebutkan, sektor lain punya jalan juga, biasanya jalan khusus untuk komplek atau jalan lingkungan ya. Beberapa kasus ini ada kayak Kementerian PU juga ya, yang punya dia ada balai besar wilayah sungai, dia bertanggung jawab atas bendungan, terus waduk dan lain sebagainya. Dalam membangun itu dia membuat namanya jalan inspeksi sebenarnya, yang fungsinya itu sebenarnya untuk istilahnya mengontrol atau akses untuk membangun waduk dan bendungan itu ya, dan juga untuk pengecekan karena mereka yang memelihara waduk, bendungan dan lain sebagainya itu kan mereka juga, termasuk
saluran air itu loh, itu mereka juga yang melakukan pengawasan, sehingga mereka membuat sendiri jalan inspeksi, tapi pada kenyataannya itu kemudian digunakan oleh masyarakat sebagai jalan umum gitu. Mereka mencatatnya sebagai jalan inspeksi. Ada juga di sini jalan inspeksi. Terus ada juga yang sektor lain yang punya jalan itu selain jalan nasional kolektor, jalan nasional arteri ya, yang rata-rata dipunyai sebagai BUMN. Terus jalan lingkungan yang tadi satuan kerja gunakan untuk penghubung antar bangunan atau gedung di lingkungannya gitu ya. Mungkin di stand juga ada teman-teman sering lihat ya, pakai paving atau barangkali yang aspal gitu ya. Itu jalan masuk jalan lingkungan juga bisa, jalan khusus komplek gitu. Terus ada juga yang satuan kerja yang membangun jalan untuk dihibahkan. Teman-teman membangun jalan untuk dihibahkan. Jadi dia membuat jalan karena dia kementeriannya PU ya, pekerjaan umum, dia membuat jalan-jalan desa misalnya, tapi itu jalan desa itu nantinya akan kalau udah jadi diserahkan ke Pemda setempat gitu loh untuk dicatat sebagai BMD. Jadi yang ngebangunin si PU-nya nih, tapi nanti untuk diserahkan, nah, untuk dihibahkan. Tujuannya adalah untuk dihibahkan. Teman-teman perlu ketahui sebagai informasi tambahan bahwa untuk aset seperti itu pencatatannya adalah sebagai persediaan. Ya, jadi bukan dicatat sebagai aset tetap. Ingat, aset tetap usianya lebih dari 1 tahun ya. Barangkali pembangunan jalan ini memang lebih dari 1 tahun, tapi dia dicatatnya karena dia kemudian akan diserahkan, tidak untuk dimiliki gitu ya. Maka itu dicatatnya sebagai persediaan. Ketika masih belum diserah terimakan, dia dicatatnya sebagai aset persediaan tadi gitu ya. Kalau diserahkan maka dia keluar dari pencatatan, tidak masuk dalam sini menjadi BMN gitu. Oke, masih ada lagi Mas slide-nya? Oke, ini masih ini tadi jalan khusus inspeksi itu ya teman-teman yang tadi saya sebutkan ya, yang dibuat oleh BBWS tadi tujuannya sebenarnya untuk kontrol aset-aset mereka sendiri gitu. Jalan khusus inspeksi, ada jalan khusus komplek tadi yang menghubungkan antar gedung. Jalan kaki barangkali juga ada. Jalan khusus lainnya juga ada yang punya nih satuan kerja sebagai BUMN gitu. Yuk lanjut. Oke, ini slide untuk pertemuan 10 sudah habis. Kita lanjut ke slide pertemuan 11. Sambil presentasi teman-teman jangan lupa. Klasifikasi jalan tadi banyak yang saya skip, tapi teman-teman bisa baca sendiri ya, nanti PMK-nya dibaca supaya lebih detail di sana. Kita ngebut ke cara hitung jalannya kayak apa sih. Kalau cara menghitung jalannya selesai hari ini, kita masuk ke materi jembatan nanti di hari Kamis ya. Terus minggu depannya ada sedikit, kalau belum selesai kita lanjutkan di minggu depannya, plus ada materi sedikit tentang laporan penilaian, dan nanti minggu depannya lagi teman-teman sudah bisa presentasi. Sudah terlihat, Bu? Sudah Mas, bisa lanjut, next slide. Oke, teman-teman. Masih stay tune ya. Yuk lanjut kita ke penilaian jalan. Penilaian jalan ini terdiri dari penilaian, dan untuk melakukan penilaian jalan ini kita pakai pendekatan biaya. Oke, masih ingat ya pendekatan biaya? Kita mengestimasi nilai objek dengan menghitung seluruh biaya yang digunakan untuk membuat atau memperoleh objek penilaian, dalam hal ini jalan, atau penggantinya gitu ya, pada waktu penilaian. Dan dikurangi dengan penyusunan fisik, teknis, dan keusahaan fungsional gitu ya.
dan kalau ada keusahaan ekonomis juga. Itu kita pakai pendekatannya biaya. Lanjut, Mas. Oke, Mbak Popi Rumija ya, kita ke slide yang pertemuan 10 ya. Ini kita cek. Oh, oke. Jadi pertanyaannya, Rumija ini tadi ada ketentuan untuk jalan bebas hambatan 30 meter, jalan raya 25 meter, jalan sedang 15 meter, dan jalan kecil 11 meter gitu ya. Nah pertanyaannya adalah 30 meter, 25 meter, 15 meter, dan 11 meter ini apakah ada di satu ruang aja atau di dua ruas? Coba, bentar saya baca dulu chatnya, benar nggak? Total yang di sebelah kanan dan kiri atau kanan saja? Kanan saja, kiri saja, ya kan? Jadi pertanyaannya apakah lebar Rumija itu hanya untuk total kanan kiri atau di kanan saja dan kiri saja? Saya nggak tahu juga Mbak Popi, nanti saya cari dulu ya. Rumija. Tapi kalau menurut saya sih kanan kiri. Nanti untuk kepastiannya saya cari dulu, oke? Karena jalan itu mengenal lajur dan jalur ya. Teman-teman tahu nggak bedanya jalur dan lajur? Kalau jalan itu dua arah, maka dia terdiri dari dua jalur, yang ke sana dan yang ke sini. Yang searah sama kita jalan sama yang berlawanan arah, itu jalur. Kalau lajur, dalam satu jalur itu kadang-kadang bayangin jalan tol ya, itu ada lajur cepat, lajur lambat gitu ya. Nah itu namanya lajur. Dan tiap lajur itu rata-rata bisa 2,5. Kalau misalnya dalam jalan bebas hambatan itu ada 3 lajur, artinya satu sisi itu udah 7,5 gitu. 7,5 kali 2, 15 meter. Jadi kalau rumajanya aja 15 meteran, saya rasa rumija 11 meter untuk jalan kategori kecil itu adalah untuk 2 sisi gitu logikanya. Tapi ini logika ya, saya nanti perlu pastikan dulu di PP. Ini pakai PP-nya untuk rumija ini soalnya bukan pakai PMK Mbak Popi, kita mengacunya ke PP-nya jalan, tadi yang di nomor 34 tahun 2006. Jadi nanti saya bukain dulu di PP 34 tahun 2006 ya. Sementara jawabannya kayak gitu. Yuk ke yang tadi Mas, penilaian jalan. Ya, ini penilaian tanahnya jalan. Slide sebelumnya tadi kita ada penilaian tanah, perkerasan, dan komponen pelengkap jalan ya. Perkerasan nanti berlapis-lapis itu yang tadi. Nanti kita belajar gimana caranya. Nah, yang tanah ini, mengingat bentuk tanah jalan yang panjang, maka penilaian tanah dilakukan per segmen. Ingat nggak? Penilaian tanah yang pakai segmen ini berarti kita pakai apa? ATF. Ya, betul. Kita pakai ATF, Mas ya. Jadi teman-teman, untuk tanah jalan kita pakainya ATF. Jadi kita bagi, dan penilaian jalan ini dilakukan per apa sih? Apa per jalan sepanjang jalan Sudirman, sepanjang jalan apa? Ini penilaian tanah jalan dilakukannya per ruas jalan gitu. Jadi dalam satu jalan sepanjang jalan Ayani misalnya, itu bisa jadi beberapa ruas jalan, tergantung pengadaannya dulu gitu loh.
Dulu misalnya diadakan, kilometer sekian sampai kilometer sekian, itu berarti satu ruas jalan. Dan penilaiannya dilakukan per ruas jalan juga, karena pencatatannya pun juga seperti itu. Gitu. Jadi per pengadaannya dulu, bikin jalannya dulu kilometer berapa sampai kilometer berapa, itulah dia satu ruas jalan. Penilaian tanah jalannya juga berdasarkan ruas itu. Gitu. Jadi misalnya kilometer 50 sampai kilometer 150 itu satu ruas jalan, maka kita bagi segmen-segmennya berdasarkan situasi atau kondisi tanah di sekitarnya. Gitu ya. Yuk lanjut. Itu untuk tanah jalan. Kita nggak perlu bahas tentang tanah jalan kali ya, karena ini pakai ATF dan teman-teman udah belajar. Kita hari ini belajar untuk penilaian konstruksi jalannya, terdiri dari penilaian perkerasan sama pelengkapnya. Oke. Ada beberapa cara nih teman-teman untuk melakukan penilaian konstruksi jalan. Kita bisa pakai survei kuantitas, bisa menghitung volume pekerjaan, analisis harga satuan, menggunakan DKP jalan. Ini adalah kayak DKPB tapi untuk jalan ya. Terus menggunakan asumsi dan model pembangunan jalan. Nah, DKP jalan sendiri ini merupakan kombinasi sebenarnya ya, karena kita bisa buat DKP jalan itu dengan melakukan survei juga. Kita juga menghitung volume pekerjaannya juga gitu. Terus analisis harga satuan pembangunan jalan juga dilakukan dalam kita membuat formula atau modelnya, model si DKP ini gitu. Dan untuk penilaian jalan ini yang kita pelajari di kelas ini adalah pakai yang DKPJ atau DKP jalan. Gitu ya. Yuk lanjut. Nah, ingat tadi jalan tadi kita ngitung jalan itu ngitung tanah, perkerasan, dan juga komponen pelengkap. Kalau tadi tanah ATF ya. Terus kalau perkerasan gimana? Kalau yang perkerasan ini kita menjumlahkan komponen tanah dasar atau subgrade. Jadi komponen selain kita menilai tanah, ada yang namanya komponen tanah dasar juga gitu ya. Ini beda ya. Jadi penilaian tanah sendiri ada komponen tanah dasar subgrade sendiri. Beda. Plus komponen lapisan pondasi. Komponen lapisan pondasi sendiri terdiri dari tadi yang gambar lapisan-lapisan di slide pertemuan 10, ada sub-base course, base course, dan juga surface atau komponen lapisan permukaan. Nah, kita hitung per lapisan nantinya. Komponen tanah dasar atau subgrade ditambahkan dengan komponen lapisan pondasi yang terdiri dari 3 lapisan ini akan menghasilkan komponen nilai perkerasan jalan. Ya, jadi ingat nih, kita dari awal ya, menilai jalan ada 3. Pertama tanah, kedua nilai perkerasannya, plus komponen pelengkapnya. Oke, terus tanahnya dihitung pakai ATF. Ya, terus nilai perkerasannya dihitung dengan menjumlahkan komponen yang ada di slide ini. Komponen tanah dasar plus lapisan pondasi. Lapisan pondasinya ada 3 tuh. Pondasi bawah, atas, sama lapisan permukaan. Nah, ini baru yang ngitung perkerasan jalan. Plus nanti kita hitung juga komponen pelengkapnya. Ya, itu nanti akan dijadikan satu nilai, dijumlahkan menjadi nilai wajar dari aset berupa jalan itu. Kayak gitu ya. Yuk, lanjut. Nah, ini yang komponen pelengkap jalannya apa aja? Kita ada Kamstein. Kamstein ini satuannya per meter lari ya, teman-teman ya. Terus pengecetan marka jalan. Marka jalan itu penanda jalan itu ya, karena kalau jalan ruas jalan itu kan panjang-panjang, jadi pengecetan jalan walaupun cuma garis-garis di tengah atau di pinggir itu pun jadi signifikan juga nilainya gitu. Terus di sana juga ada pengecatan Kamstein. Jadi Kamstein pun yang di pinggir itu pembatas pinggiran jalan itu ketika dicat juga ada biayanya kan, jadi ada pengecatannya. Di sini satuannya pakai biayanya per meter persegi. Terus ada juga pas batu kali untuk penahan tanah jika diperlukan. Jadi komponen pelengkap jalan ini nggak selalu ada ya, tergantung. Kalau misalnya yang kita nilai adalah jalan lingkungan yang dia nggak pakai pengecetan marka jalan, ya berarti nggak ada. Jadi ini sifatnya opsional gitu. Tergantung kondisi dari jalan yang kita nilai. Kalau dia nggak pakai kansen ya berarti nggak usah gitu. Nggak ada kansen berarti nggak ada pengecetan kansen juga. Kalau jalannya udah bagus ya, base-nya udah kuat gitu, datar, dan dia nggak butuh pas batu kali untuk penahan tanah, ya berarti nggak usah. Jadi komponen namanya juga pelengkap, jadi dia bukan sesuatu yang primer wajib ada gitu. Kita lihat situasi dan kondisi. Kalau untuk jalan besar gitu ya, yang memang dia ada kamsteinnya, ada pengecetan marka jalannya, ada
Constraint-nya juga dicek, terus pas batu kali ada, ya berarti ini komponennya masuk semua. Kayak gitu. Yuk lanjut. Nah, ini kita akan lihat bentuknya. Yang namanya DKPJ itu kayak apa sih? Yuk teman-teman, kita lihat bareng-bareng. Di klasifikasi jalan ini ada, kita pakai jalan antar kota dan jalan perkotaan. Jadi kita klasifikasikan dulu apakah dia antar kota atau perkotaan. Perkotaan itu berarti dalam kota ya. Terus di dalamnya ada juga nih, dia apakah arteri, kelas 1, kelas 2, 3A, 3B, 3C. Karena ini nanti akan berimbas pada nilai per meter persegi dari ini ya, komponen tanah dasar, komponen lapisan fondasi dan permukaan. Gitu. Teman-teman masih ingat ya, ini komponen ini adalah untuk menilai tadi kan tanah tiga komponen yang kita nilai ya, tanahnya itu sendiri, terus perkerasannya atau perkerasannya benar, terus sama komponen. Nah, di lembar ini adalah untuk ngitung yang nilai perkerasannya plus komponennya, itu di bawah ada komponen pelengkap. Ya, jadi kita mulai dari atas dulu yuk. Jadi klasifikasi jalan ini dia ada jalan antar kota dan jalan perkotaan. Terus di sini komponen tanah dasarnya langsung dikategorikan. Apakah dia baik, sedang, atau jelek. Apa parameternya dia masuk ke kategori baik, apa parameternya dia masuk sedang, dan apa yang menyebabkan dia masuk klasifikasi jelek nanti ada di slide selanjutnya. Terus begitu juga untuk komponen lapisan fondasi. Lapisan fondasi bawah dan atas itu juga ada di sini ya. Nah, untuk komponen lapisan permukaan ini klasifikasinya berdasarkan apakah dia kaku atau dia beton interblok sama aspal. Nah, kenapa untuk yang arteri kita lihat di jalan antar kota ya, kelas 1, 2, 3A, 3B itu nggak ada interblok, karena untuk jalan-jalan arteri itu there is no way pakainya interblok. Dia pasti kalau nggak aspal ya beton gitu. Makanya kita nggak hitung untuk kelas-kelas itu ada interbloknya. Kita pakainya aspal sama beton. Kayak gitu. Terus kita ke bawah, jalan perkotaan juga sama, klasifikasinya kayak gitu. Terus komponen pelengkap. Nah, komponen pelengkapnya ada 4 tadi ya, Kanstin, marka jalan, Kanstin, pengecatannya Kanstin, sama pas batu kali untuk penahan tanah. Terus teman-teman bisa perhatikan di sini, untuk komponen tanah dasar, itu kan sudah ada kondisinya, baik, sedang, jelek. Untuk komponen lapisan fondasi juga sudah ada kondisinya, baik, sedang, dan jelek. Sedangkan untuk komponen lapisan permukaan, aspal, interblok, beton itu belum ada kondisinya. Artinya kita harus lakukan penyesuaian atau pengurangan dengan penyusutannya. Kalau yang komponen tanah dasar sama komponen lapisan fondasi itu kita nggak perlu lakukan penyusutan, karena dengan kita melakukan atau mengambil nilai kondisi dia itu baik, sedang, atau jelek, itu sudah mencerminkan nilai kondisi pada saat ini. Gitu loh. Jadi kalau saat ini kondisi jelek ya kita masukkan yang angka di kolom jelek. Itu udah kondisi saat ini saat penilaian gitu. Jadi nggak perlu disusutin lagi. Ya. Terus komponen lapisan fondasi pun juga sama. Ketika lapisan fondasi bawahnya itu nanti ada kategorinya ya, kapan kita kategorikan baik, sedang, dan jelek. Ada parameternya di slide selanjutnya. Ini kita sudah langsung ambil sedang katakanlah. Ya udah, itu kondisi saat ini. Kita nggak perlu kurangkan lagi dengan penyusutannya. Sedangkan untuk komponen lapisan permukaannya kita perlu lakukan penyusutan. Ya, nanti kita belajar di slide selanjutnya. Silakan dilihat-lihat dulu untuk slide ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau udah jelas kita akan lanjut. Next. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, parameternya kapan sih? Ini masih yang lapisan tanah dasar ya, lapisan tanah dasar dan lapisan fondasi bawah itu kapan dikategorikan baik, sedang, dan jelek. Ini teman-teman nanti kalau misalnya menemui di lapangan, oh tanah aslinya
Nah, ini melihatnya dari mana? Dari sekitarnya ya. Karena tanah jalannya kan udah ketumpuk sama perkerasan, kita nggak bisa lihat gitu. Tapi tanah di sekitar jalannya seperti apa, kita kemudian simpulkan bahwa tanah jalannya sama dengan kondisi tanah di sekitarnya gitu. Jadi kondisi tanah lokasi sekitarnya udah datar nih. Kalau kondisi samping jalan tuh langsung turunan, nah itu kita harus perhitungkan hal-hal semacam itu. Terus tanah aslinya apakah sudah keras, padat, itu berarti dia masuknya kondisi lapisan tanah dasar dan lapisan fondasi bawahnya itu masuknya baik. Karena dia udah rekayasa nggak perlu dilakukan rekayasa tanah gitu pada saat yang berlebihan lah ya. Terus kondisi tanah di sekitar lokasi miring apa berbukit atau berbukit, memerlukan pengerukan, penggalian, penimbunan dari tanah sekitar, tanah asli kurang stabil itu masuk kategori sedang. Yang jeleknya kayak apa? Itu kalau lokasi daerah tergenang atau tanahnya rawa atau sawah, memerlukan penimbunan dari tanah luar gitu ya. Plus tanahnya lunak dan nggak stabil, itu berarti masuknya kondisinya jelek. Gitu. Itu ya teman-teman ya, ini cara menentukan kondisi lapisan tanah dasar dan juga lapisan fondasi bawah. Yuk lanjut. Ini yang kondisi lapisan permukaan jalan. Tadi kan juga dikategorikan ya, dia baik, sedang, jelek gitu. Nah ini umumnya nggak retak, sedikit deformasi pada jalur roda, terlihat adanya retak lurus dan lain sebagainya. Ini maksudnya kategori baik. Kalau terlihat adanya retak sedang, beberapa deformasi pada jalur roda, dan pada dasarnya masih stabil, dia masuknya sedang. Kalau banyak nih retaknya, terus deformasi pada jalur rodanya juga, terus kayaknya jalan udah nggak stabil gitu ya, bergelombang dan lain sebagainya, berarti dia masuknya udah jelek. Kayak gitu cara menentukan kategori kondisinya. Next. Nah, teman-teman, DKP jalan ini juga pakai koefisien daerah nanti ya. Penyusutan dan koefisien daerah. Nah, kalau penyusutan nanti ada tabel sama kayak DKPB caranya. Tabelnya juga ada dibagi dua untuk antar kota plus perkotaan. Nah, koefisien daerah ini nilai pekerjaan untuk setiap daerah. Jadi base-nya ini DKI Jakarta. Nanti kalau kita menilai jalan di katakanlah di Jawa Tengah atau di daerah lain, maka harus dikalikan dengan koefisien daerahnya masing-masing. Kayak gitu ya. Yuk kita lihat. Next. Ini tabel penyusutan komponen pelengkap jalan. Jadi kalau di pelengkap jalan itu kita menemukan constraint dan lain-lain, itu perlu disusutkan juga ya. Tadi kan kalau yang dua itu sudah sesuai kondisinya, jadi nggak perlu disusutkan. Nah, tapi kalau untuk yang lapisan atas sama pelengkap jalan ada nih kondisinya. Kalau dia masuk sangat baik, baik, sedang, jelek, jelek sekali, kita melihatnya dari apakah dia cukup terawat apa enggak kayak gitu. Kalau dia terbengkalai dari pertama bikin nggak pernah diapa-apain dan kondisinya udah nggak karuan, maka dia masuknya jelek sekali dan penyusunannya lebih dari 80. Berapa exactly-nya? Nah, itu tergantung dari masing-masing penilaian. Kalau dia sedang ya, kategori nomor 3 nih, oh cukup terawat, dia masuk kondisinya sedang gitu, lebih dari 25% sampai dengan 75%. Artinya tergantung pengamatan di lapangan. Kalau misalnya benar-benar ini kayaknya sedang main, ya udah kita kasih 50% misalnya. Ini kayaknya sedang tapi cenderung ke masih terawat sebenarnya, tapi ada beberapa part yang dia kok agak masuk kategorinya kurang kurang baik gitu. Maka mungkin kita bisa kasih 60 atau berapa. Jadi ini subjektif penilaian. Gitu ya. Yuk lanjut. Cara ngitung umur efektif jalan, intinya untuk menentukan ini ya, mengambil angka di tabel penyusutan ya teman-teman ya, sama kayak di KPB, sama persis caranya juga. Kalau dia nggak mengalami perbaikan, artinya dari awal dibikin sampai tahun penilaian tuh nggak ada perbaikan, maka simply tahun penilaian dikurangi tahun pembuatan. Tapi kalau dia pernah mengalami perbaikan, maka pakai rumus itu ya, tahun penilaian dikurangi tahun pembuatannya dulu, ditambah
2 kali tahun penilaian dikurangi tahun renovasinya atau perbaikannya, kemudian hasilnya dibagi 3. Kayak gitu. Sama dengan kita ngitung umur efektif yang bangunan. Lanjut. Nah, ini kalau kita sudah menentukan umur ekonomisnya, terus kita ambil sesuai dengan kondisinya dia untuk persentase penyusutan lapisan permukaan. Ini untuk yang jalan antar kota ya, karena jalan antar kota sama jalan perkotaan tabelnya berbeda, teman-teman. Jangan sampai salah ambil angka di tabel, nanti kalau misalnya lagi simulasi atau praktikum ya, kalau ini nanti kita akan coba. Ini seumpama pembuatannya jalan masih 10 tahun gitu ya, kondisi jelek. Dan dia pakainya aspal atau interblok. Nah, berarti kita pakai yang 90% kayak gitu. Dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Coba dicermati dulu tabelnya. Sangat baik, sedang, dan jelek. Tadi kategorinya. Sesuai tadi. Parameternya tadi ada di slide sebelumnya. Lanjut. Ini sama dengan yang tadi. Jalan kota ya, kalau yang tadi antar kota, ini jalan kota. Sekali lagi, jangan sampai salah ambil angka dari tabel nanti. Yuk, lanjut. Ini penyusutan untuk komponen perangkat jalan. Ditentukan juga oleh penilaiannya masing-masing. Lanjut. Nah, ini ada tabel koefisien daerah nih teman-teman, kayak gini nih. Jadi kalau misalnya base-nya adalah DKI ya. DKI untuk yang satu di lajur paling kiri itu adalah dia benar-benar di DKI-nya gitu. Tapi kalau misalnya dari ibu kota provinsi itu ada jarak, maka dia pakai yang kanannya atau kanannya tergantung. Misalnya Pulau Seribu gitu ya, Pulau Seribu, nah itu dia pakai koefisiennya bisa dipakai. Lanjut. Oke, kita ke simulasi. Next, Mas. Teman-teman jangan ada yang lost ya, maksudnya tetap diikutin terus, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Nanti ujiannya UOL salah satunya penghitungannya termasuk ini juga. Silahkan dicermati, ini adalah simulasi contoh soalnya. Posisi di Jakarta Barat. Jakarta 0 sampai dengan 20 km dari Jakarta Pusat. Artinya nanti dia koefisien daerahnya pakainya 1. Oke. Terus klasifikasi jalannya jalan antar kota. Karena ini kita bedakan ya antar kota dengan yang perkotaan. Kelas jalan 3A, dia masuk jalan arteri. Panjang jalan dan trotoarnya 47620 meter. Terus lebar jalannya 15 meter. Yaitu 3 jalur. 2 jalur dengan lebar lajur 2,5 meter. Kan? Jadi lajur 1, 2,5, 2,5, 2,5. Ya, ada 3 lajur untuk setiap jalur. 2,5, 2,5, 2,5 itu kan 7,5 dikalikan 2 jalur. Jadi total 15 meter. Lebar trotoar 1 meter pada satu sisi. Artinya kalau 2, jadi 1 meter kanan kiri ya. Itu luas tanahnya ada di situ. Luas perkerasan jalannya ya, ada di situ. Luas trotoarnya ada di situ. Luas trotoar ini nanti gunanya untuk kita ngitung constraint-nya ya, karena biasanya di pinggir trotoar selalu ada constraint-nya. Terus pengecatan marka jalan, itu hasil pengukuran. Panjang constraint, ini ada juga di sini. Terus kondisi tanah sekitar. Nah, kondisi tanah sekitarnya dia datar baik, gunanya informasinya buat apa? Nanti untuk menentukan untuk ngambil angka di kolom DKP jalannya ya. Terus lapisan permukaannya ada 2 macamnya, ada yang pakai beton dan ada yang pakai aspal.
Kondisi lapisan permukaan sedang, ini juga untuk ngambil angka nanti di tabel. Kondisi ini diperlukan. Kondisi komponen pelengkap cukup terawat atau sedang. Ini untuk keperluan penyusutan. Ya. Tahun penilaiannya 2014, lapisan terakhir 1980 dan tahun perbaikannya 2009. Ini di sini sudah dihitungin untuk ngitung umur efektifnya. Jadi umur efektifnya adalah 14,67 tahun. Next, Mas. Teman-teman kalau ini adalah ini slide. Oh ya, oke deh. Ini DKPJ-nya ya, yang dipakai untuk ngitung itu pakainya yang ini gitu. Teman-teman kita next. Tunggu dulu. Aduh, gimana ya? Tadi datanya di slide sebelumnya. Ini adanya di sini. Kita next dulu deh. Nah, ini kayaknya teman-teman pasti agak bingung ya. Gimana kok nilai pasar tanahnya panjangnya terus dibagi jadi angka-angka itu gitu ya. Jadi tanah itu kan kita menilai pakai ATF, artinya kita bikin segmentasi ya kan. Dan segmentasi tanah itu kalau jalan kita bikin segmentasi juga loh teman-teman. Nah, ini nggak ada di slide nih. Jadi gini, segmentasi jalan itu didasarkan pada, kalau tanah kan ATF itu berdasarkan peruntukan sekitarnya ya. Kalau segmentasi jalan itu berdasarkan pada kesamaan jenis perkerasannya. Jadi kita nggak boleh ngitung sekaligus dalam satu hitungan kalau perkerasannya berbeda. Satunya aspal, satunya beton. Itu dibagi dua nih, kayak gini nih, kayak di contoh ini. Ya, jadi dibagi dua segmen kayak di sini. Terus setelah itu juga kita bagi juga berdasarkan tahun dibangunnya. Seandainya dalam segmen sama-sama lapisannya beton, tapi pada kilometer tertentu dibangun di tahun yang berbeda, itu kita pakai tabel yang berbeda juga gitu. Jadi nanti akan ada banyak tabel berdasarkan segmentasinya. Terus tahun renovasinya berbeda, juga kita buatkan tabel hitungan tersendiri. Karena nanti penyusunannya juga berbeda gitu ya. Tahun pelapisan terakhirnya berbeda, juga kita buatkan tabel sendiri. Plus, kalau ada kerusakan kondisinya berbeda dari perkerasannya, juga kita buatkan tabel sendiri. Jadi, jika kondisinya berbeda itu kita buat tabel hitungan sendiri-sendiri. Dalam contoh ini, tabel perhitungannya ada dua aja nih ya, segmen 1-2 plus segmen 3. Terus segmentase tanah untuk perhitungan nilai pasar tanah sama segmentase jalan itu sebenarnya most likely akan berbeda panjangnya. Kalau di contoh ini dibuat sama ya, tapi sebenarnya nggak akan sama. Kenapa? Karena parameter segmentasinya pun berbeda. Tanah pakainya tanah peruntukan sekitar, sedangkan jalan pakai tadi yang saya sebutkan. Kayak gitu ya. Jadi otomatis panjang segmentasinya itu sebenarnya akan sangat jarang kita menemui sama gitu. Tapi di contoh ini mungkin untuk simplifikasi kita buat sama dulu gitu ya. Oke. Jadi ini kondisinya kalau yang tanah, nilai pasar tanah kita abaikan aja. Ini udah, let's say ini given gitu ya. Nilai pasar tanahnya udah given. Kita akan lebih konsentrasinya ke yang perhitungan nilai pekerjaan untuk pembuatan jalan, konstruksi jalan. Tanah dasar baik, angka 44334,60, teman-teman bingung nggak? Ini asalnya dari mana? Paham ya? Coba teman-teman lihat daftarnya DKPJ-nya, tanah dasar baik. Atau bisa di back, Mas Rio. Tadi kelasnya 3A dan dia jalan antar kota. Maka kita lihat yang atas ya. Yang nomor 1, 3A. Dia masuk arteri. Udah ke kolom 3A terus ke kanan baik. Nah, ini dia. 44334,60 nih asalnya dari sini. Oke. Terus selanjutnya Mas, kita lihat lagi ke yang slide hitungan tadi.
Lapisan pondasi bawah baik 92058,92. Nah, sebelum ke situ kita ke bawahnya dulu. Lapisan pondasi atas. Teman-teman, ini catatan juga ya. Lapisan, kalau misalnya pakai perkerasannya beton, maka lapisan pondasi atas itu nggak perlu ada dihitung gitu, karena dia sudah masuk ke dalam lapisan permukaan beton. Ini masuk ke dalam asumsi DKPJ, DKP jalan. Oke, jadi kalau beton kita nggak perlu ngitung lagi, nggak perlu masukin angka untuk yang lapisan pondasi atas, karena udah jadi satu. Jadi dia adonannya itu, konstruksinya itu udah untuk lapisan pondasi bawah sama atas. Kalau untuk beton gitu. Kecuali kalau untuk aspal, aspal ada ya, nanti kita hitung. Yang kita lapisan pondasi bawah kondisi baik 92058. Yuk kita ke DKPJ, Mas. Clear? Ya, ini 3A arteri, lapisan pondasi bawah baik. Tarik ke kanan 92058. Tahu ya, jadi masuk ke kolom yang komponen lapisan pondasi bawah, kondisi baik. Untuk arteri 3A, itu 92058. Nah, itu dia. Oke, kayak gitu cara ngambil angkanya. Ya, jangan salah, nanti jalan antar kota atau perkotaan berapa itu angkanya sangat berbeda, teman-teman. Jadi, klasifikasi jalan perlu dipahami. Ya, next. Lanjut, Mas, di slide yang tadi lagi. Itu dan seterusnya ya, teman-teman ya. Cara ngambilnya seperti itu. Oke. Apalagi nih, teman-teman coba ada pertanyaan nggak dari slide ini? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Karena ini baru perhitungan nilai pekerjaan tanah dasar dan lapisan pondasinya aja. Kita masih akan ada perkerasan lapisan permukaan. Nah, ini yang permukaan. Beton aspal. Lapisan permukaan ada 3 macam ya tadi ya, ada 3 segmen ya, dihitung secara masing-masing gitu per segmen. Lapisan permukaan beton ini lebarnya tadi diketahui ya, udah ada. Luasnya juga sudah ada. Biaya penggantian baru 519 dan juga 101 ini ada di tabel DKP jalan juga. Boleh kita lihat, Mas, lihat 519 untuk beton dan 101 untuk aspal. Ya, kolomnya yang paling kanan komponen lapisan permukaan, kemudian kita ke jalan antar kota yang 3A, arteri, terus tarik ke kanan paling kanan itu untuk beton 519.031,30. Ya, itu dia. Terus untuk yang aspal 101.90361. Ya, angkanya asalnya dari situ ya, teman-teman ya. Lanjut, next. Yang ke perhitungan tadi lagi, Mas. Ya, penyusutan. Nah, ini dia. Penyusutannya bisa dapat 84,33 untuk yang beton dan 85 untuk yang aspal. Ini enggak langsung ambil dari tabel ya, teman-teman, tapi ada formulasinya dulu. Formulasinya hitungannya ada di bawahnya ini. Karena tadi teman-teman ingat umur ekonomisnya tadi ketemunya ada komanya. 14,67 kalau nggak salah. Jadi 14,67 ini cara ngambil angkanya adalah kan di antara tahun ke-14 dan 15 ya. Jadi kondisi sedang. Yuk kita lihat tabelnya, Mas, tabel penyusutan.
Penyusutan, Mas, yang penyusutan. Penyusutan yang antar kota. Tepat sebelum, ya ini. Tapi ini yang kota, yang antar kota, sebelumnya kalau nggak salah. Ya. Nah, ini teman-teman, antar kota ya. Kita lihat di yang umur 14 dan 15. Kalau untuk yang perkerasan aspal, ini nggak perlu khawatir karena 14 dan 15 itu sama-sama di angka, dalam kondisi sedang ya, ini sama-sama di angka 85%. Ya, jadi penyusutannya adalah 85%, langsung bisa diambil. Tapi kalau untuk yang beton, tahun 14 dan 15 itu angkanya beda. Sedang itu di angka 82,98 ya, dan yang 15 itu di angka 85% gitu. Jadi cara menghitungnya adalah, yuk kita ke tadi Mas simulasinya lagi. Ya, sedangnya diambil dulu di 82,98 plus ditambah 14,67 dikurangi 14 tuh ya dari situ ya, per 15 dikurangi 14. Jadi ketemu ada 0,67 sebenarnya, dikalikan 85 ini asalnya dari penyusutan sedang di tahun 15, dikurangi 82,98 ini adalah penyusutan sedang di angka 14. Jadi ketemu penyusunannya adalah 84,33. Yuk, silahkan yang bingung ditanyain dulu. Dicermatin dulu deh. Untuk teman-teman sebenarnya untuk yang aspal antar kota itu cara ngitungnya sama. Sebenarnya cara ngitungnya sama persis dengan yang beton. Cuman karena kebetulan di tahun ke-14 dan 15 itu penyusutan kondisi sedangnya ada di sama-sama di angka 85, maka ketemunya 85 juga gitu. Tapi cara menghitungnya sebenarnya sama formulanya. Kalau ada koma di penghitungan umur ekonomis ya, tahunnya, maka cara ngitungnya kayak gini ya. Ini namanya interpolasi. Pakai interpolasi antara tahun ke-14 dan 15. Sesuai contoh ini 14 dan 15. Dia nggak tepat di antara keduanya ya, tapi 0,67. Jadi nggak bisa kita rata-rata juga, nggak bisa kita bulatkan juga, tapi kita pakai interpolasi. Kayak gitu. Ini untuk cara ngitung penyusutannya. Lanjut. Belum selesai ya, tadi baru sampai perhitungan perkerasan lapisan permukaan. Selanjutnya kita akan hitung nilai komponen pelengkap. Komponen pelengkap. Nah, ini pasang Kanstain tadi sudah diketahui ya, volumenya, marka jalan juga, pengecatan Kanstain. Ini volumenya given sementara teman-teman. Kalau realnya kita harus hitung. Realnya nanti di lapangan teman-teman harus hitung volume Kanstain-nya yang dicat gitu. Tapi untuk simulasi ini angka 28572 ini diketahui given. Tapi tadi di depan nggak ada sih. Jadi ya ini given 28572. Biaya penggantian baru dapatnya dari mana? Dari DKPJ yang kolom pojok kiri bawah. Ya, tadi khusus untuk nilai komponen pelengkap ada di kolom pojok kiri bawah. Dari situ deh. Terus komponen pelengkap ini juga perlu disusutkan. Jadi ada tabelnya. Untuk tabelnya pakai kondisi ya. Jadi kondisinya tadi sangat baik, sedang gitu ya. Terus ada juga jelek. Dan dia pakai range. Nah, range dari misalnya untuk cukup terawat atau sedang, range-nya kalau nggak salah 25 sampai 75 gitu, dan itu ditentukan oleh masing-masing penilai melihat situasi kondisi dari komponen pelengkap jalan yang dinilai. Kayak gitu. Di sini kita pakainya di contoh ini digunakan angka 50%. Ini benar-benar di tengah. Jadi dia sangat-sangat sedang gitu ya. Benar-benar di tengah karena antara 25 dan 75 dia pas gitu. Jadi pakainya 50%.
Terus selanjutnya itu tadi yang komponen lengkap, kita lanjut ke nilai perkerasannya. Ini kayak resume aja sih sebenarnya. Jadi karena kita harus ngitung tanah dasar, lapisan, dan lapisan fondasi, lapisan permukaan sama komponen pelengkap ini kayak dirangkum di tabel yang 5 ini, angka 5 Romawi ini gitu ya, perhitungan nilai perkerasan total. Ini ngambilnya dari yang perhitungan angka Romawi 2, 3, dan juga 4, tinggal dijumlahin aja. Kenapa ini harus direkap di sini? Karena hasilnya harus kita kalikan dengan koefisien daerah. Ya, ini kebetulan contohnya ada di DKI Jakarta dengan radius masuk di 0 sampai 20 km dari ibu kota provinsi, dari pusat kota. Jadi koefisien daerahnya adalah masuk 1. Sedangkan nanti kalau misalnya kita pakai daerah lain atau diketahui jalan yang dinilai adalah di luar pusat kota, maka koefisien daerahnya menyesuaikan sesuai dengan tabel yang tadi ada di slide. Ya, teman-teman ya. Karena koefisiennya 1, maka nilai perkerasannya sama dengan hitungannya, yaitu 185 bla 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 itu. Lanjut, ini belum selesai. Masih ada satu lagi, yaitu ini perhitungan nilai jalannya, yaitu penjumlahan dari ini perhitungan, ini penjumlahan dari nilai pasar tanah plus nilai perkerasan. Itu bukan 4 Romawi ya, tapi 5 Romawi. Jadi penjumlahan dari 1 Romawi plus 5 Romawi. 5 Romawi tadi yang repot tadi ya. Nah, yang barusan kita bahas. Barulah nilai pasar tanah dijumlahkan dengan nilai perkerasan akan menghasilkan nilai jalan. Nah, pay attention please guys, untuk pembulatan pakainya sesuai cap-nya yang kemarin udah di-share. Di cap laporan penilaian 453. 446 dia pembulatannya ke ribuan terdekat ya, ribuan terdekat. 500 dia naik ke atas, ya 195.000 gitu. Dan juga lebih dari 500 rupiah naiknya ke pembulatannya ke atas. Oke. Ini ada catatan ya. Perhitungan nilai jalan dilakukan per segmen atau per ruas jalan berdasarkan indikasi nilai tanah yang sama. Terus jika terdapat jalan dengan lapisan permukaan beton, ini tadi sudah kita bahas, tidak lagi menghitung lapisan fondasi atas, di mana lapisan permukaan yang berupa beton itu memang sudah merupakan lapisan fondasi atas sekaligus lapisan permukaan. Jadi sudah input itu masuk dalam asumsi DKP jalan. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan Mas. Buat yang bagian perhitungan nilai perkerasan lapisan permukaan yang bagian Romawi 3, Bu. Di situ saya masih agak bingung untuk RCN-nya, biaya pengganti barunya itu angkanya bukan dari DKPJ, Bu, tadi. Nilai penggantian baru, berarti kolom yang paling kanan maksudnya Mas? Enggak, saya bingung itu angkanya dari mana. Oh, ini tadi belum kita bahas kah? Oke. Kayaknya udah kita bahas ya tadi ya, yang 519 Mas. Iya, Bu. Oh, Mas mau, sepertinya tadi udah kita bahas. Mas Leo, kita balik ke DKPJ. DKP jalan. Karena jembatan juga DKPJ. Dari sini Mas, tadi udah dilingkarin deh sama Mas Leo itu. Jadi jalan antar kota, Mas Maul, jalan antar kota atau arteri 3A. Kita lihat dulu kolom klasifikasi jalannya. Ketemu Mas? Tarik ke kanan, sampai beton, 519 sampai 31. Untuk yang aspal, Mas Leo minta tolong untuk yang aspal 11903. Dari situ ya Mas. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sama tadi yang 14,67 tuh perhitungannya bagaimana ya, Bu? Tadi saya agak miss di bagian yang Romawi 3. Siap. Besok. Siap. Yang 14,63 tadi Mas Maul coba sambil buka di layarnya Mas Maul sendiri deh. Jadi Mas Leo tetap buka slide ini ya.
Mas Maulana silahkan buka yang halaman tentang tabel penyusutan. Jadi biar dijajarin gitu. Di sini tuh bisa dijajarin nggak sih? Kalau di slide nggak bisa ya? Bisa nampak dua slide ini? Nggak bisa ya? Sudah Bu. Oh, udah, oke. Sekarang Mas lihat yang tabel. Jangan salah tabel ya Mas, karena itu tabel penyusutan ada yang antar kota dan ada yang jalan perkotaan. Kita pakai yang antar kota sesuai dengan kondisi jalan yang disimulasikan di sini. Iya Bu. Udah? Sudah Bu. Sekarang Mas lihat yang tahun 14 dan 15. Kondisi sedang. Iya Bu. Kita ke yang aspal dulu Mas. Yang aspal dulu. Iya sudah Bu. Angkanya berapa? 14 sama 15. Sama-sama 85. Nah, karena sama-sama 85, maka kita bisa pakai angka 85 itu ya. Itu dulu ya. Oke. Oke Bu. Oke Bu. Oke, sekarang kita ke yang beton. Yang beton 14 berapa? 15 berapa? 82,98 sama 85 Bu. Oke. Nah, untuk perhitungan itu kita pakai interpolasi, Mas. Jadi kita nggak bisa merata-ratakan. Karena ini 14,67, ya, bukan sekedar 14,5 gitu. Jadi interpolasinya kayak apa caranya? 85,98 yang di slide-nya Mas Leo itu adalah dari kondisi sedang tahun ke-14. Ya, sampai sini oke ya? Iya Bu. Ditambah interpolasinya itu tarik-menarik antara 14 dan 15-nya kita hitung seperti rumus ini. Jadi 14,67 adalah umur ekonomisnya, dikurangi 14, yaitu dikurangi tahun ekonomis yang di bawahnya ya, 14. Per 15 itu umur ekonomis yang di atas 14,67 maksudnya, dikurangi 14 lagi. Dikalikan 85 ini adalah persentase penyusutan di tabel tahun ke-15 dikurangi 82,98. Ini dari angka penyusutan tabel tahun ke-14. Kategori sedang semua ya. Kayak gitu, Mas. Oh, oke Bu. Sebenarnya saya masih agak bingung bukan di bagian itu sih Bu, tapi di bagian yang umur efektifnya gitu Bu. Kenapa bisa 14,67 gitu Bu? Soalnya itu nggak ada perincian perhitungan. Siap. Kita berarti kembali ke slide penghitungan penyusutan, Mas. Itu slide-nya sebelum simulasi, sebelum tabel penyusutan persis, Mas Leo. Sebelum tabel penyusutan persis itu slide-nya. Lagi, ya ini dia. Ini Mas Maulana penentuan umur efektif jalan. Ini sebenarnya mirip dengan tahun penentuan umur efektif bangunan. Ya. Ketika jalan tidak mengalami perbaikan, let's say dinilai tahun 2022, dibangun tahun 2012, maka umur efektif jalannya otomatis tahun penilaian dikurangi tahun pembuatannya, ya 10 tahun. Oke Mas, kalau yang ini nggak ada pertanyaan ya, kayaknya jelas ya. Ketika jalan tidak mengalami perbaikan. Nah, saat jalan ada perbaikan, gimana cara menghitung umur efektif jalannya? Ini pakai rumusan yang di bawah ini. Jadi, tahun penilaian dikurangi tahun pembuatan jalannya, ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi tahun renovasi, yang kemudian hasilnya kemudian dibagi 3. Kayak gitu. Nah, karena tadi tahun penilaiannya itu adalah 2014 ya di soal, terus tahun pembuatannya, kalau di soal simulasi kita, adalah tahun 1980. Terus setelah itu ternyata ada renovasi atau tahun perbaikan di tahun 2009. Coba deh dihitung manual. Jadi 14 dikurangi 1980 ya kalau disimulasi soal. Hasilnya 34, ya kan?
Oh, ditambah 2014 tahun penilaiannya dikurangi 2009 ada tahun renovasi kan, hasilnya 5 ya, tapi yang 5 ini kita kalikan 2 jadi 10. 34 tambah 10 baru terus dibagi 3 ketemunya 14,67, benar nggak? iya Bu. Oke Bu. Sudah paham Bu sampai sini. Oke, dari situ ya teman-teman, jangan sampai salah ya untuk umur efektif, tabel penyusutan, termasuk apabila umur efektifnya ada komanya, pakai interpolasi, teman-teman jangan sampai salah menghitungnya. Sebenarnya ini akan lebih nempel kalau ada latihannya sih ya guys. Jadi gimana? Kita ada latihan soal kah? Yuk kita lanjut dulu Mas Rio ke slide tadi. Izin bertanya, Bu. Siap, Mbak. Masih boleh, Bu? Terkait boleh yang dong. terkait yang ini, Bu, yang jalan yang udah ada perbaikan. Itu jenis perbaikannya tuh apa aja dianggap sama atau ada skalanya kan? Perbaikan jalan tuh ada yang cuman ngebenerin lapisan atasnya aja gitu, Bu. Ada yang bahkan Betul. sampai ke betonnya gitu. Itu apakah dianggap sama dilihatnya hasil akhirnya aja atau ada perbedaannya, Bu? Ya, Mbak, makasih pertanyaannya. Jadi, teman-teman kalau memperhatikan perbaikan jalan itu rata-rata apanya sih? Lapisannya ya kan? Lapisannya. Kalau misalnya aspal maka lapisan atasnya. Kalau beton tuh lapisan atas sama bawah itu jadi satu, Mbak. Jadi begitu ada perbaikan atau pelapisan jalan baru, aspal ataupun beton itu dihitung sebagai perbaikan kayak gitu. Karena jalan itu kan bisa terkikis ya atasnya ya, bolong-bolong kayak gitu kan. Nah, itu maka untuk perbaikan untuk membuat dia smooth lagi itu dianggap sebagai perbaikan. Kayak gitu, Mbak. Jadi ininya adalah pelapisan itu sebenarnya. Pelapisan terakhir gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Lanjut, Mas Leo. Next. Nah, ini ada simulasi kedua, teman-teman. Silahkan dikerjakan, masih ada waktu 15 menit ya. Buat latihan, ini ada simulasi 2. Silahkan nanti dikumpulin deh, semuanya mengumpulkan ya. Pakai Excel aja ya. Pakai Excel, silahkan buat tabelnya seperti yang dicontohkan di slide, kayak gitu cara mengerjakannya pakai tabel seperti itu. Ada nanti tabel yang Romawi 1, Romawi 2, sampai Romawi 5, itu harus dibuat semuanya. Ya, ini nilai pasar udah given, udah diketahui per meter persegi, jadi dikalikan dulu nanti ya. Luas tanahnya ada di situ juga, silahkan teman-teman hitung. Di sini nggak ada tahun perbaikan sih, sebenarnya sayang sekali ya. Apa perlu, gimana ya? Nanti deh, biar untuk latihan hitung umur efektif gitu maksudnya. Ya ini nggak ada tahun perbaikan di sini. Silakan dikerjakan, masih ada waktu. Nanti silakan dikumpulkan di LMS aja ya. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan, apakah ada pertanyaan? Hitung umur efektif ya. Dari soal simulasi ini ditambah diketahui tahun perbaikan di tahun 2015. Ya. Dicatat ya teman-teman, ada tambahan untuk soal simulasi. Jadi ada tahun perbaikan di 2015. Saya sendiri juga nyatet ya.
teman-teman kerjakan nanti saya setting 8 ini tahun 9.30 ya maksimal bisa dikumpulkan di LMS ya untuk mengerjakan ini ya. Ambil dari tabel DKPJ kan, hitung umur efektifnya. Penghitungan umur efektif silahkan dituliskan juga di Excel-nya. Nanti akan saya batasi pada file Excel aja, jadi saya bisa tahu nanti kalau teman-teman pakai rumus dan lain sebagainya, itu asalnya dari mana angkanya. Plus umur efektif silahkan ditulis cara ngitungnya. DKPJ-nya nggak perlu, atau boleh, nggak usah lah, nggak usah disertakan. Udah pokoknya isi Excel-nya cukup tulis nama teman-teman, nomor presensi, plus pengerjaannya. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan Zoom-nya. Silahkan mulai mengerjakan. 9.30 ya? Halo? Mungkin untuk deadline pengumpulannya bisa diperpanjang Bu. Dari Kenapa teman-teman Mas? mungkin. Ini soalnya masih sederhana loh. Salah atau barangkali habis ini ada keperluan, ada kuliah maksudnya. Belum sih Bu, nanti siang Bu baru ada kelas pagi. Nah kan, dikerjain dulu aja ya, 9.30 ya, sambil latihan nanti kalau UAS loh. Set gitu. Oke? Ini masih sangat sederhana kok. Ini segmennya juga cuman ini aja. Ini satu segmen aja, nggak banyak. Ya, nilai tanahnya udah given, tinggal masukin dari angka. Ini yang bikin lama apa? Bikin tabelnya nanti. Ngambil angkanya aja udah ada. Oke? 30 menit saya rasa cukup lah. Ya. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke deh, kalau gitu materinya saya cukupkan sekian. Jika masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Oh ya, teman-teman, tentang laporan penilaian. Laporan penilaian itu kemarin saya berikan PMK-nya ya. Contoh untuk laporan penilaian ada di PMK tersebut. Seandainya teman-teman mengerjakan menggunakan metode LDA, let's say, silahkan gunakan laporan penilaian untuk tanah dan bangunan. Ada di situ, ya kan? Tapi metode penilaiannya, informasi tentang asetnya, diisi sesuai asetnya teman-teman. Metode pendekatannya diisi dengan pendekatan yang teman-teman gunakan, kayak gitu. Jadi jelaskan aja, ini menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode Land Development Analysis. Itu adalah metode di mana bla bla bla. Jelaskan aja di situ. Tapi untuk formatnya tetap menggunakan format-format yang sudah ada di PMK 453 seandainya ada yang mau menggunakan itu. Tata cara penggunaannya seperti itu, kayak gitu. Jadi di PMK itu tidak ada peruntukan tertentu untuk LDA harus seperti ini, untuk direct cap seperti ini, untuk DCF seperti ini, tapi dia per aset ya. Tanah bangunan, selain tanah bangunan, aset tak berwujud, untuk sewa, kayak gitu. Pembagian kategorinya seperti itu. Itu penjelasannya. Kemarin ada yang bertanya tentang itu. Oke. Sampai sini, barangkali saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Waktu saya kembalikan ke Mas Leo. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin izin mengingatkan terkait portal mungkin untuk diselesaikan terlebih dahulu. Ya, siap.